Perkenalkan, nama saya Yesi Rahma Yunia. Saya Raden Ramli Ajalit. Saya Gustayu Komang Desi Puspitasari. Saya Muhammad Syakir Al-Hadi. Saya Nininga Widiani. Perkenalkan, nama saya Dimas Ramadan. Saya Ayu Rafiana. Dan saya Roy Danwarta. Sarlina. Dan saya Lalu Etendi. Dan saya Naifa Akila Sari. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Kami dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Bayan. Sebelumnya terima kasih telah meluangkan waktu Ibu. Di sini kami ingin mengetahui pengalaman dan pendapat Ibu tentang layanan di bank atau tempat Anda mengajukan pinjaman. Apakah Ibu bersedia untuk melanjutkan wawancara ini? Oke, baik. Sebelumnya di sini kami boleh tahu nama Ibu? Nama Suryani. Suryani. Boleh kami tahu juga berapa usia Ibu? 26. Pekerjaan utama Ibu untuk saat ini apa? Kami Sudah berapa lama Ibu menjadi nasabah di bank dan apa nama banknya? Di Bank Mekar. Layanan apa saja yang Ibu gunakan di bank tersebut? Misalnya menabung atau pinjaman? Selanjutnya, bagaimana pengalaman Ibu saat dilayani oleh pegawai bank tempat mengajukan pinjaman tersebut? Pengalamannya misalnya pelayanannya apakah kurang baik atau bagaimana? bagus. Layanannya ramah. Orangnya juga baik-baik semua. Menurut Ibu, apakah pegawai banknya ramah, cepat tanggap, dan informatif? Ya. Apakah produk dan layanan bank bank mudah dipahami? Apakah petugas bank menjelaskan dengan jelas syarat dan ketentuan produk? Apakah Ibu merasa biaya administrasi atau bunga yang dikenakan wajar dan transparan? Apakah adakah produk lain yang Ibu harapkan dari bank ini di masa depan? Bisa dijelaskan, Bu? Ini pekerjaan dalam sekolah. Tidak ada. Berarti sudah baik ya. Terus selanjutnya, mengapa Ibu memilih menjadi nasabah di bank ini dibandingkan bank lain? Karena prosedurnya cepat, prosesnya juga cepat. Lalu, apakah Ibu merasa bank ini dapat dipercaya untuk menyimpan atau membantu Ibu dalam meminjam? Membantu ya. Bagaimana Ibu menilai reputasi dan citra bank tersebut? Maksudnya, misalnya bank tersebut itu bintang 5 soalnya kayak lainnya bagus, terus juga biaya bunganya kecil kayak gitu. Apakah Ibu pernah mengalami masalah dengan bank ini? Jika iya, bagaimana penyelesaiannya? Tidak pernah. Apakah Ibu berniat untuk tetap menjadi nasabah di bank ini dalam jangka panjang? Apakah menurut Ibu bank ini inovatif dalam menghadirkan layanan baru? Kayak misalnya yang cuma awalnya itu cuma pinjaman aja, tapi dia memperbarui kayak apa ya? Enggak, misalnya ada kayaknya tempat nabung, terus deposito, kayak buat kartu kredit, kayak gitu. Lolos dari Probagari karena
Bagaimana pendapat Ibu tentang promosi atau program loyalitas yang ditawarkan? Pendapat. Ya. Cukup baik. Apakah saran Ibu agar bank dapat meningkatkan pelayanannya di masa depan? Apakah ada pengalaman lain yang ingin dibagikan tentang pelayanan bank? Apakah ada saran atau harapan untuk perbaikan layanan di masa yang akan datang? Berarti sudah sangat baik ya. Hanya ini saja wawancara kami. Terima kasih banyak atas waktunya dan pendapat Ibu dalam sesi wawancara ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas ke depannya. Sekian, terima kasih. Pertama, kita buka dulu menu Excel, kemudian kita klik tanda plus, kemudian kita klik buku kerja kosong. Nah, di sini kita akan menyisipkan gambar. Kita klik menu beranda. Kita pilih sisipkan. Kita pilih menu gambar. Kemudian kita pilih brosur. Kita klik brosur yang sudah kita pilih. Kemudian kita klik selesai. Kita sesuaikan terlebih dahulu. Nah, gambar brosur akan tertera di menu kerja Excel. Nah, sekarang kita lihat data angsurannya di sini dengan suku 4% per tahun, kemudian pinjamannya mulai dari 5 juta sampai seterusnya. Di sini juga ada jangka waktunya dari 1 sampai 5 tahun, kemudian dalam bentuk bulan ada penyetoran per 12 bulan sampai 60 bulan. Nah, sekarang kita akan analisis dengan menggunakan rumus bunga tunggal dan anuitas. Kita geser terlebih dahulu gambar brosurnya. Nah, sekarang kita akan klik kolom A1. Kemudian kita masukkan judulnya, yaitu analisis dengan bunga tunggal. Kemudian di bawahnya kita isi dengan rumus dari bunga tunggal yang kita butuhkan. Yang pertama, di sini ada modal awal, garis miring pinjaman. Kemudian di sini juga ada suku bunga. Kemudian ada periode atau jangka waktu pinjaman. Kemudian ada modal akhir. Dan yang terakhir kita masukkan setoran per bulannya. Sekarang kita akan besarkan dulu kolom A. Kita klik kolom A, kemudian kita geser. Sekarang kita akan membuat tabel, yaitu kolom A dan B dari modal awal sampai dengan setoran per bulannya. Caranya kita blok, kemudian kita pilih menu batas, kemudian kita pilih garis. Nah, sekarang kita akan menganalisis modal awal atau pinjamannya adalah 10 juta.
Nah, karena ini belum jelas titiknya di mana, tapi ini menyatakan 10 juta, maka di sini kita akan menggantinya dengan format nomor. Klik format nomor, kemudian kita klik mata uang. Sudah, di sini karena pengaturan HP-nya menggunakan bahasa Indonesia, berarti di sini menggunakan rupiah. Kemudian di sini suku bunga yang diketahui pada brosur adalah 4%. Kita tulis 4%. Nah, periode yang akan kita uji adalah selama 2 tahun. Modal akhir ini kita akan masukkan rumus dari bunga tunggal. Caranya setiap masukkan rumus pada Excel kita mulai dengan tanda sama dengan. Modal akhir rumusnya adalah modal awal dikali buka kurung 1 ditambah periode dikali dengan suku bunga tutup kurung. Nah, jadi sekarang kita akan klik modal awalnya yaitu 10 juta, kemudian kali pada Excel yaitu tanda bintang, kemudian buka kurung 1, ditambah periodenya adalah 2 tahun. Kemudian dikali dengan suku bunganya di sini yang kita ketahui adalah 4%. Kemudian tutup kurung. Jadi hasilnya di sini adalah Rp10.800.000 untuk peminjaman periode 2 tahun. Jadi untuk setoran per bulannya, caranya kita klik dulu sama dengan, kemudian kita masukkan, karena kita sudah mendapatkan per tahunnya adalah 10.800.000, kita klik 10.800.000, kemudian kita bagi dengan 2 periode adalah 24 bulan. Berarti kita bagi dengan 24 bulan. Jadi hasilnya adalah Rp450.000. Nah, kita akan lihat brosurnya menunjukkan hasil setoran yang sama yaitu Rp450.000 dengan periode 2 tahun. Nah, sekarang kita akan menganalisis dengan anuitas. Kita klik dulu judulnya yaitu analisis dengan anuitas. Kemudian kita klik enter. Kita klik analisis anuitas PMT per tahun. Kemudian di bawahnya adalah anuitas per bulan. Kemudian di sini kita akan membuat kotak, kita blok dulu. Kemudian kita pilih menu batas. Pilih semuanya terkena garis. Kemudian untuk anuitas PMT di Excel, caranya kita mulai dulu dengan tanda sama dengan. Kemudian ketik PMT menggunakan huruf besar. Kemudian buka kurung, yaitu kita klik suku bunga, yaitu 4%, titik koma periodenya adalah 2 tahun, titik koma min modal awalnya adalah 10 juta. Kemudian tutup kurung. Jadi hasilnya adalah Rp5.301.960,78 per tahun. Nah, untuk melihat anuitas per bulannya atau cicilan per bulannya, maka anuitas per tahun kita bagi dengan periodenya. Jadi Rp5.301.960.78 kita bagi dengan 24 bulan. Maka hasilnya adalah Rp220.915. Nah, kita lihat ada beberapa perbedaan hasilnya. Perbedaannya adalah dengan rumus bunga tunggal, saat kita cek peminjamannya 10 juta dengan jangka waktu 2 tahun menghasilkan data yang sama dengan di brosur. Tapi saat kita tes dengan anuitas PMT, itu berbeda. Jadi kesimpulannya adalah brosur ini yang didapatkan menggunakan konsep bunga tunggal. Video dari kelompok kami semoga bermanfaat.